memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada saat jam detik ini kita masih bernafas. Dengan demikian masih ada peluang dan kesempatan bagi kita sekalian untuk menambahkan pundi-pundi amal kita lebih bekal di yaumil akhir nanti. Nabi SAW, man salaka tariqan ilal ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Bahkan di bulan ini tanpa kita menuntut ilmu sekalipun, tidur sekalipun, Masya Allah, tidur sekalipun, bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh limpahan berkah dari Allah. Allah perintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, labbaik ya Allah, engkau pergi ke bumi, tebarkan 3 rahmat. Yang pertama, tebarkanlah rahmat itu kepada kaum mukmin, kepada semua umat Islam diberikan rahmat di bulan yang bermaghfirah. Yang kedua, sebarkanlah, berikanlah rahmat ini kepada bayi yang baru dilahirkan. Bukan hanya bayi orang mukmin, tetapi bayi yang baru dilahirkan, baik dari kandungan seorang perempuan kafir juga mendapat rahmat dari Allah. Jibril berkata, sisa rahmat ini akan kukembalikan kepadamu ya Allah. Jangan Jibril, tebarkanlah itu kepada orang kafir yang sudah aku tentukan untuk mati dalam keadaan Islam. Nah, berarti bulan ini benar apa yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dhanbih. Bahwa bulan puasa, bulan Ramadan, saum Ramadan ini bukan hanya bulan yang penuh rahmat, bukan hanya bulan yang penuh berkah, tetapi di dalamnya Allah melimpahkan ampunan, maghfirah. Bayangkan saya dan keluarga yang dulunya kafir, menentang terhadap Allah, Islam, tidak mengikuti jalan ketetapan firman Allah, yang kemudian pada 18-17 Ramadan Allah berikan petunjuk, dan pada tanggal 18 Ramadan kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya, istri, dan 3 orang anak. Minggu lalu saya nonton 10 malam pertama, dihadirkan seorang antropolog dan juga seorang ustaz di TV One yang bercerita tentang, judulnya kalau tidak salah, makna dan peristiwa. Lalu ada komentator TV One bertanya kepada seorang ustaz, apakah benar ustaz bahwa di bulan Ramadan ini semua malaikat disebarkan oleh Allah? Ya betul, kata Pak Ustaz, tapi ada mitos yang berkembang, bagaimana makna syaitan itu dikunci. Nah, ini kan kadangkala dipikir pemahaman teologi Islam ini hanya berputar pada perkara lahiriah, literally. Tidak. Syaitan dikunci itu artinya bahwa orang mukmin yang tidak takwa sekalipun, tiba pada bulan Ramadan, insya Allah dia takwa. Dia akan takwa kepada Allah. Yang tadinya tidak sholat 5 waktu, tiba bulan Ramadan, hatinya terpanggil untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena memang diri ini dikuras oleh Allah. Bapak ibu saudara-saudaraku, apabila di rumah kita ada kendaraan, motor, mobil, jarak 1000 km, 2000 km, 5000 km, stop, berhenti. Untuk apa? Ganti oli. Apalagi kalau ganti filter lagi, Masya Allah, lebih kencang. Mesinnya akan lebih bagus kalau setiap 5000 km ganti oli. Kalau mobil, motor juga begitu, ganti oli. Nah, begitulah umat Islam. Dalam setahun ada 4 bulan yang diharapkan oleh Allah. Alhamdulillahillazi muharram awrasinin wajalla syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Yang pertama adalah bulan Muharram. Yang kedua, arsyadal uqula illa tauhid wa hadaha wa awha anillata wahdaniyati wajalla wa abtala bi barakinil haq subhan batili. Hak dan batil, logika dan iman, roda. Yang ketiga ialah bulan yang disucikan Allah
yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Ramadan. Yang keempat, himayatan lil haji wa sadaqah wa'dah allazi jahadda bilai haqqa jihadihi wa wajjala juhda, bulan Dzulqa'dah, naik haji, bulan haji. Jadi Islam ini agama yang sangat sistematis, kontekstualis, teologis, dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Saya sudah pelajari Islam ini 8 tahun sebelum saya masuk Islam. Tapi saya tidak menggunakan kata masuk Islam, karena saya dari kandungan memang sudah Islam. Semua makhluk yang ada di dunia ini, nanti kalau ibu usai pengajian ada perempuan hamil di jalan sana, agamanya bukan Islam, agamanya Kristen, Hindu, Buddha, tapi dia dalam keadaan hamil, maka bayi alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bayi yang ada di kandungannya itu adalah fitrah Islam. Tidak bisa kita artikan Islam itu secara literal, sama dengan puasa. Jangan orang berpikir bahwa bulan Saum Ramadan ini, Ramadz ini adalah pelaksanaan syar'i daripada agama Islam saja. Tidak. 183 Al-Baqarah, allazina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ambil dari pertengahan ayat itu, allazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti Ramadan ini adalah pelaksanaan ibadah puasa yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum adanya Islam. Ratusan ribu tahun belum adanya Islam sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Kenapa? Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Pembukaan Al-Quran saja sudah tidak diragukan. Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansyartahum am lam tunshirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wallahu 'azabun 'azim. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Lengkap sekali sampai kehidupan orang kafir dikisahkan oleh Allah. Hanya orang-orang yang bertakwa yang mengakui kebenaran haknya Al-Quran. Jadi kalau orang masuk Islam, dia tidak hanya bersyahadat, dia semaksimal mungkin hafal Al-Quran, baca, bisa baca dengan tartilnya, hukum-hukumnya, supaya baik kehidupan Islamnya. Kan banyak orang masuk Islam, banyak orang masuk Islam, tapi cuma mulut. Mereka tidak betul-betul beriman kepada Allah. Kenapa? Bukti seseorang beriman kepada Allah, dia dari kafir masuk Islam, dia menguasai, dia cinta kepada Al-Quran. Saya masuk Islam karena aku yang kebenaran Al-Quran. Satu titik, jangankan satu kata, satu titik tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kenapa Ustaz Yahya Al-Quran tidak bisa diselewengkan? Karena Al-Quran itu adalah rangkuman dari seluruh kitab Nabi-Nabiullah. Di Bukit Tursina 4076 tahun sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya. Ini atau itu umat Muhammad di nur aini kaila yadurhum zulmatani. Faqala Musa, bertanya Musa, manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Nurul Ramadan wa nurul Quran, cahaya Ramadan dan cahaya Quran. Bertanya lagi Musa, faqala Musa, bertanya Musa, wa ma zulmatani ya Rabbi, dari kegelapan dua kegelapan apa ya Tuhanku? Zulmatul qabri wa ma zulmatul yaumal kiamat.
Jadi sudah ada sinyal, sudah ada informasi, sudah ada risalah nubuah yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa, bahwa umat Muhammad ini dimuliakan oleh cahaya Ramadan dan cahaya Quran, bukan nanti sekarang. Jadi nabi-nabi sebelum datangnya Islam sudah melaksanakan bulan Ramadan, dialih bahasakan dari bahasa Arab kuno yang artinya ramad, panas. Dan setiap firman yang diturunkan Allah selalu terjadi pada bulan Ramadan. Malam pertama Ramadan diturunkan lembaran kitab yang namanya Suhuf Ibrahim. Jadi kitab Nabi Ibrahim itu dengan bahasa yang ditulisnya dalam bahasa Aramik, bahasa asli, bahasa yang ditemukan Allah di negara Palestina, Ur-Kasdim, Arab. Itu turunkanlah firman Allah Ta'ala dalam bentuk suhuf yang disebut dengan Suhuf Kitab Ibrahim.